Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai bullying verbal di media sosial. Simak terus ya. Anggota kelompok kami di sini ada Dian Nurrohma dengan NIM 005, yang kedua ada Yagi Prayogo dengan NIM 009, dan yang terakhir ada Afi Puspita Ningrum dengan NIM 019. Mengapa sih kelompok 8 mengambil judul bullying verbal di media sosial? Nah, karena banyak penelitian mengenai bullying mengindikasikan seorang pelaku ingin mendominasi atau mengontrol orang lain. Nah, kasus bullying verbal di media sosial menarik dan penting untuk menumbuhkan karakter sejak dini supaya bisa terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kasus bullying verbal di media sosial. Nah, kasus bullying verbal melalui media sosial pada era teknologi yang semakin maju sangat sering ditemukan. Bullying verbal yang biasanya dilakukan dalam bentuk penghinaan secara fisik pada seseorang saat mengunggah foto atau video dirinya di media sosial. Nah, hal ini dikutip dari laman dataindonesia.id yang menjelaskan bahwa jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia pada Januari 2023 sebanyak 167 juta orang. Nah, jumlah pengguna aktif media sosial ini setara dengan 60,4% dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan data tersebut juga disertai dengan meningkatnya kasus bullying melalui media sosial. Lalu apa sih dampak dari bullying verbal di media sosial? Nah, dampak bullying verbal di media sosial ini banyak mengalami gangguan psikologis dan gangguan mental pada seseorang yang dibully. Nah, dalam beberapa kasus yang sudah terjadi, korban bullying verbal di media sosial telah mengambil nyawa mereka sendiri. Oke teman-teman, nah sebelum kita masuk ke analisis dan pembahasan, ada baiknya kita lihat dulu reka adegan yang dibuat oleh kelompok 8. Silahkan menonton.
Baik, yang selanjutnya yaitu landasan teori. Kamu menggunakan teori struktural fungsional. Nah, teori struktural fungsional ini merupakan teori yang membahas mengenai sikap dan perilaku manusia dalam masyarakat dan bagaimana perilaku itu berada dalam kondisi seimbang gitu. Dalam kondisi struktural fungsional, masyarakat dapat dikatakan dalam berbagai harmonis serta seimbang apabila lembaga-lembaga masyarakat dapat menjaga stabilitas masyarakat itu sendiri. Nah, terdapat beberapa lembaga yaitu lembaga keluarga, pendidikan, sosial, agama, dan pemerintah. Selanjutnya, pengkaitan kasus dengan teori. Penelitian dengan judul bullying verbal di media sosial ini kita kaitkan dengan teori struktural fungsional, yang dimana teori struktural fungsional akan menjadi upaya dan solusi penyelesaian kasus dengan melalui lembaga agama, lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, dan lembaga pemerintah. Baik, yang pertama yaitu lembaga agama. Lembaga agama di sini memiliki peranan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat. Agama merupakan landasan pokok dan landasan paling mendasar yang ditanamkan dalam diri seseorang mulai dari lahir hingga akhir hayat. Peranan lembaga di sini adalah membantu menyadarkan masyarakat mengenai nilai dan norma yang harus dijunjung tinggi, mengajarkan kepada setiap lapisan masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama, serta memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang tercela dan tidak sebaiknya dilakukan oleh kehidupan. Sesuai pada kasus bullying ini, ya seidealnya ketika lembaga agama ini berperan, agamanya sudah masuk, nilai-nilai agamanya sudah masuk pada individu sehingga tidak melakukan pembulian, karena itu adalah tindakan yang tercela dan tidak saling menghormati. Nah, baik, yang selanjutnya ini pada lembaga keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama yang dimiliki oleh setiap individu. Keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap sikap dalam menjalani hidup. Seseorang dapat dilihat berdasarkan latar belakang keluarganya. Tuh, orang tua memiliki kewenangan penuh dalam mengasuh anaknya. Peran orang tua dalam melaksanakan penanaman nilai dan norma dalam diri seorang anak amatlah sangat penting. Nah, peran orang tua ini bisa membantu membangun komunikasi yang efektif, mendidik yang sesuai dengan perubahan zaman, serta perubahan pola pikir, membangun sikap yang demokratis dan sikap yang terbuka dalam diri anak. Kemudian, menyadari bahwa kebutuhan batin seorang anak adalah untuk dihargai, disayang, dimengerti, sangat dibutuhkan oleh seorang anak. Gitu. Kasus bullying verbal ini dapat diminimalisir dengan adanya peran orang tua. Gitu. Peran orang tuanya yaitu seperti tadi membangun komunikasi yang efektif dan sejenisnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya dan solusi bullying verbal di media sosial dengan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan atau sekolah adalah pengawal utama dalam kebudayaan melalui penanaman nilai-nilai luhur dengan pembelajaran di dalam kelas serta praktik keteladanan sikap. Pengintegrasian kultur dan nilai-nilai luhur dalam pembelajaran akan memberikan pemahaman dalam diri peserta didik untuk hidup dalam demokrasi dan toleransi. Peran dari lembaga pendidikan akan mampu mengendalikan seseorang dalam bersikap karena penanaman budaya dan nilai-nilai luhur yang telah dilakukan. Untuk yang selanjutnya yaitu melalui lembaga masyarakat. Masyarakat merupakan cerminan tindakan yang dilakukan seseorang secara umum yang dilihat dari nilai dan norma yang dianut. Masyarakat memiliki tanggung jawab penuh tentang pemeliharaan nilai dan norma yang ada dengan dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat itu sendiri. Komunikasi yang baik antara sesama dapat memberikan solusi dalam permasalahan yang ada. Keberadaan lembaga masyarakat berperan penting dalam penanaman nilai-nilai luhur kepada masyarakat. Keberhasilan penanaman nilai melalui lembaga-lembaga masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat akan memberikan pengaruh seseorang untuk bertindak baik dan bertutur kata yang baik sesuai dengan norma dan nilai yang ada.
Nah, untuk yang selanjutnya nih mengenai lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah dalam menindaklanjuti kasus bullying verbal di media sosial adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik atau yang biasa kita kenal sebagai UU ITE. Dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai cyberbullying yang berperilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan secara individu maupun berkelompok secara berulang-ulang. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum kepada para korban bullying verbal di media sosial. Pemberlakuan tindakan pidana dalam undang-undang tersebut akan membantu menyadarkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan bullying verbal melalui media sosial. Dengan ini, maka akan menekan jumlah kasus bullying verbal di media sosial. Nah, itu tadi presentasi dari kami mengenai pengertian bullying verbal di media sosial, dampak bullying verbal di media sosial, dan upaya serta solusi bullying verbal di media sosial dengan teori struktural fungsional. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.